Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Jasmine Hamid dari program Studi Sistem Informasi akan mempresentasikan final project dari mata kuliah Multimedia. Nah, di mana project yang kami kerjakan saat ini yaitu animasi 3D, di mana kami di sini sudah menentukan tema dan alurnya. Nah, untuk tema sendiri yang kami pilih yaitu iklan layanan masyarakat dengan mempromosikan program studi sistem informasi Institut Teknologi dan Bisnis Skala. Nah, alurnya yaitu seorang siswi yang bernama Ani Roger yang bersekolah di TK Konohagakure. Ia adalah pribadi yang ceria dan periang. Nah, hari ini dia sangat semangat karena ia akan menceritakan pekerjaan ayahnya dan pengalamannya jalan-jalan ke tempat kerja ayahnya di depan kelas. Ani yang memang senang tampil menceritakan semua pengalamannya dengan semangat dan penuh rasa bangga dengan pekerjaan ayahnya yang seorang dosen di Kala Institute. Nah, adapun timeline projectnya seperti ini, dimulai dari tanggal 6 Desember dan harusnya berakhir di tanggal 31 Januari 2023, namun karena lain hal sehingga pengerjaan project ini tidak sesuai dengan timeline yang sudah kami buat. Nah, ya, di sini kami akan menjelaskan software apa yang kami gunakan selama proses produksi animasi ini. Yang pertama, kami menggunakan Cinema 4D, di mana Cinema 4D ini memiliki fitur animating, lighting, texturing, rendering, dan banyak fitur lainnya. Nah, ini kami gunakan untuk membuat animasi 3D-nya. Nah, selanjutnya kami menggunakan Adobe After Effects, di mana ini juga merupakan editing video profesional. Kita bisa menambahkan banyak efek-efek selama menggunakan After Effects ini. Nah, ini kami gunakan untuk membuat animasi 2D-nya. Nah, selanjutnya yang kami gunakan yaitu Adobe Illustrator, di mana kita bisa membuat atau mengedit ilustrasi. Nah, ini kami gunakan untuk membuat karakter 2D-nya dan juga untuk membuat storyboard-nya. Nah, selanjutnya aplikasi yang kami gunakan yaitu Adobe Premiere Pro, di mana di Premiere Pro ini banyak sekali fitur-fitur yang disediakan seperti merge, crop video, split, slow motion, cut atau trim, rotate, adjust speed, dan masih banyak lagi. Nah, kami menggunakan Premiere Pro ini untuk menyatukan semua aset yang telah kami buat menjadi sebuah video yang baik untuk ditonton. Nah, selanjutnya kami menggunakan Adobe Media Encoder, di mana ini sebuah aplikasi render untuk yang kami gunakan untuk merender dari Adobe After Effects ke menjadi MP4 atau WAV. Nah, selanjutnya kami menggunakan juga Dolby On, di mana Dolby On ini yaitu aplikasi perekaman gratis dengan teknologi yang cukup canggih, di mana ketika kita melakukan perekaman dengan menggunakan aplikasi ini, maka ia akan mengurangi noise yang ada di suara kita. Jadi, kami menggunakan ini untuk proses pengambilan voice over-nya. Nah, selanjutnya kami menggunakan aplikasi PowerPoint, di mana ini kami gunakan untuk presentasi project final kami. Selanjutnya, kami juga menggunakan Microsoft Excel, di mana ini kami gunakan untuk membuat timeline. Nah, rangkaian kegiatan yang pertama itu ada proses praproduksi, di mana ini tahapan yang sangat penting karena di sini kita mulai menentukan idenya, melakukan perencanaan dan juga persiapan. Nah, di sini kami sudah pada proses ini kami sudah membuat skrip atau naskah dari animasi yang akan kami buat. Nah, kurang lebih skripnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang kami buat juga di tahap praproduksi yaitu storyboard, di mana storyboard ini terdiri dari framing, angle, camera movement, background music, sound effect, voice over, transisi, timecode, dan juga setting tempatnya. Kurang lebih storyboard kami seperti ini. Nah, selanjutnya rangkaian kegiatan produksi, di mana di sini kita mulai membuat aset-aset yang dibutuhkan untuk animasi. Nah, untuk lembar kerjanya seperti ini, untuk pembuatan animasi 3D-nya dengan menggunakan Cinema 4D. Ini juga salah satu scene yang ada di video dengan menggunakan Cinema 4D. Nah, selanjutnya ini adalah lembar kerja untuk pembuatan animasi 2D. Jadi selama proses produksinya kami menggunakan After Effects untuk membuat animasi 2D-nya. Nah, selanjutnya rangkaian terakhir yaitu pasca produksi, di mana di sini kami mulai menggabungkan semua aset yang kami miliki dan menggabungkannya dengan background atau sound effect yang akan kami gunakan.
Nah, kurang lebih untuk worksheet-nya atau lembar kerjanya seperti ini dengan menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, demikian presentasi kami untuk project final multimedia. Selanjutnya kami akan menjelaskan untuk project final untuk mata kuliah TCE. Yang pertama yaitu latar belakangnya. Kala Institute merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar yang berada dalam naungan Yayasan Kala. Nah, Kala Institute itu sendiri memiliki 4 program studi, yaitu kewirausahaan, manajemen retail, bisnis digital, dan juga sistem informasi. Nah, Kala Institute sendiri ini sudah berdiri kurang lebih 3 tahun dan mulai dikenal banyak masyarakat, baik di Makassar maupun di luar Makassar. Nah, untuk jumlah pendaftar setiap tahunnya juga mulai meningkat, terutama untuk program studi kewirausahaan dan bisnis digital. Namun lain halnya dengan program studi sistem informasi yang belum mencapai target pendaftaran. Nah, dengan berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami ingin memberikan suatu kontribusi bagi Kala Institute agar kegiatan pemasaran dan promosi khususnya untuk program studi sistem informasi lebih menarik dengan menggunakan animasi 3D. Nah, untuk deskripsi programnya nanti itu kita akan melakukan pembuatan video promosi untuk Kala Institute program studi sistem informasi dengan menggunakan animasi 3D. Video promosi ini akan berisi pengenalan hal-hal yang menarik dari program studi sistem informasi dan juga menjelaskan fasilitas yang ada di Kala Institute. Adapun manfaat proyek ini, yang pertama bagi pengguna, video promosi program studi Kala Institute ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada halayak, utamanya untuk pelajar yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Nah, sementara manfaat untuk bagi penulis yaitu dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan. Nah, tujuan proyek ini sebagai bentuk kontribusi kami bagi Kala Institute yang diharapkan dapat membantu promosi program studi sistem informasi sehingga dapat mencapai target atau meningkatkan jumlah pendaftar di tahun ajaran selanjutnya. Nah, untuk metode yang kami gunakan di sini, kami menggunakan metode animasi 3D. Cuman untuk pengerjaannya, kami juga menggunakan suatu metode yang namanya metode Kanban. Ini merupakan salah satu metode manajemen proyek dengan membuat visualisasi menggunakan papan atau kolom atau kartu untuk mengelola tugas dan alur kerja secara lebih efektif. Nah, kurang lebih untuk Kanban board-nya seperti ini, di mana di sini kita act as if, di mana sebagai seorang penyedia jasa, maka saya harus mampu untuk berkomunikasi dengan baik kepada klien. Nah, untuk selanjutnya itu project yang sedang dikerjakan. Nah, ini project yang akan dikerjakan, dan ini yang sudah on progress, dan ini adalah permasalahan yang sedang diselesaikan, dan ini adalah project yang sudah selesai dilaksanakan. Nah, untuk timeline-nya sendiri seperti ini. Kemudian, how I influence my client. Jadi, untuk menarik perhatian klien itu, yang pertama kita mencari klien, dan di sini saya menemukan kliennya yaitu seorang dosen di Kala Institute program studi sistem informasi, di mana beliau menginginkan promosi program studi itu lebih menarik. Nah, kemudian metode yang saya gunakan untuk bertemu klien yang pertama yaitu metode IPONG, yaitu dengan meruntuhkan e-wall atau electronic wall dengan mengajak bertemu langsung dengan kliennya. Jadi tidak hanya melakukan komunikasi by WhatsApp, sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi atau ketidaksepahaman terhadap proyek yang akan dikerjakan. Nah, metode yang kedua yang saya gunakan yaitu act as if, di mana saya benar-benar memposisikan diri sebagai seorang pemberi jasa dan juga dosen kami sebagai seorang yang membutuhkan jasa dari kami sebagai klien. Nah, ini kurang lebih dokumentasi dari percakapan kami dengan klien kami, yaitu dosen di Kala Institute, di mana kami menggunakan media WhatsApp untuk menawarkan jasa kepada klien. Nah, ini proses ketika kami memberikan atau menyerahkan skripnya kepada kliennya. Nah, untuk proses pertemuannya sendiri, karena tidak sempat kami dokumentasikan, sehingga hanya dokumentasi chat saja yang dapat kami presentasikan hari ini.
Nah, kurang lebih seperti itu proses penawaran kami kepada klien, dan belum kami serahkan saat ini hasil videonya, hasil animasinya, karena masih dalam tahap revisi. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.